Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan menyaksikan video pembelajaran kelas 8 bersama Bu Siti Maftuha pada bab baru yaitu tentang relasi dan fungsi. Saksikan sampai selesai ya video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan 3.3. Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi berupa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan kompetensi dasar keterampilan 4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat mendeskripsikan tentang relasi, menyajikan relasi dengan diagram panah, menyajikan relasi dengan diagram kartesius, dan menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang kita cari tahu ya, apa itu relasi? Relasi atau biasa kamu sering dengar ada relationship, itu artinya hubungan. Hubungan apa? Kalau di matematika, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi di sini relasi itu adalah aturannya ya. Aturan apa? Yaitu yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Seperti apa? Apa contoh dari relasi? Di sini ada himpunan A yang beranggotakan Ahmad, Bagas, Kamil, dan Rizky, serta himpunan B yang beranggotakan futsal, basket, dan silat. Kira-kira relasi yang mungkin atau aturan yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah, nah menurut kamu kira-kira apa ya relasi yang mungkin? Bisa jadi relasi yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah olahraga kesukaan, atau ekskul yang diikuti, atau gemar berolahraga. Itu yang mungkin bisa dihubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Bagaimana cara menyatakan relasi? Cara menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, kedua dengan diagram kartesius, dan ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Diagram kartesius sudah kita pernah bahas di materi sebelumnya ya. Himpunan pasangan berurutan juga sudah ada di materi kelas 7. Nah, nanti kalian perhatikan untuk diagram panahnya seperti apa. Oke, sekarang Ibu akan bahas satu persatu cara menyatakan relasinya. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Diagram panah itu seperti apa? Diagram panah itu tadi kita sudah punya himpunan A dan himpunan B. Diagram panahnya itu adalah dia berbentuknya boleh bentuknya oval, boleh bentuknya kotak atau bentuknya apapun ya. Yang penting nanti di sebelah kiri itu adalah khusus untuk himpunan A atau himpunan yang pertama. Tadi himpunan pertamanya itu anggotanya ada Ahmad, Bagas, Kamil, dan Rizky. Serta himpunan B-nya itu berarti ada di sebelah kanannya. Yaitu di sini himpunan B adalah futsal, basket, dan silat. Masih ingat tadi relasi antara A ke B atau aturan yang memasangkan A ke B itu tadi yang mungkin ada 3 bahkan lebih ya. Oke, bisa jadi adalah
memasangkan anggota A ke B itu dengan gemar berolahraga, bisa jadi dengan olahraga kesukaan, bisa jadi ekskul yang diikuti, bisa jadi yang lain. Nah, sekarang Ibu contohkan adalah relasinya mengikuti ekskul. Dan biasanya kalau dipakai kata-kata, relasi itu menggunakan tanda kutip dua seperti ini ya. Ini berarti menandakan kalau itu disebut juga relasi. Berarti A mengikuti ekskul ke B. Nah, sekarang kira-kira diagram panahnya akan seperti apa sih? Nah, kita saksikan di sini Ahmad ternyata dia mengikuti ekskul futsal. Ahmad juga bisa mengikuti ekskul silat. Bagas mengikuti ekskul silat. Kamil mengikuti ekskul basket. Dan Rizky mengikuti ekskul futsal. Inilah yang disebut diagram panah. Kenapa? Karena menghubungkan himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan tanda panah. Maka ini disebut juga dengan diagram panah. Cara menyatakan relasi yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Oke, kita ingat lagi tadi diagram panah yang terbentuk adalah ini. Ya, nah bagaimana diagram kartesius? Di diagram kartesius ingat ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu adalah untuk A. Ya, ingat X, Y, berarti X duluan. Maka kalau di diagram panah berarti dia sebagai A. Bisa juga Y-nya adalah B. Ya, tetap berpasangan. A untuk sumbu X dan B untuk sumbu Y. Seperti apa sih jadinya? Nah, ini jadinya diagram kartesiusnya. Tadi Ahmad dia mengikuti ekskul futsal dan silat. Maka di sini Ahmad sebagai A dia mengikuti futsal dan silat. Oke. Lalu di sini Bagas mengikuti ekskul silat. Bagas nih himpunan A-nya mengikuti silat himpunan B-nya, maka diagram kartesiusnya yang terbentuk adalah Bagas silat bertemu di satu titik. Nah, inilah relasinya. Lalu ada lagi Kamil. Kamil itu mengikuti ekskul basket, maka himpunan A anggotanya Kamil mengikuti ekskul basket. Dihubungkan, maka ini menjadi sebuah titik. Lalu Rizky mengikuti ekskul futsal. Rizky mengikuti futsal. Nah, inilah diagram kartesiusnya. Hampir sama kan dengan diagram kartesius untuk koordinat kartesius ya, yang menghubungkan X sama Y, dia akan menjadi sebuah titik. Ini juga sama. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi yang terakhir yaitu dengan himpunan pasangan berurutan? Kita lihat lagi tadi diagram panahnya, lalu diagram kartesiusnya. Nah, sekarang bagaimana ya dengan cara himpunan pasangan berurutan? Ingat ciri-ciri himpunan? Himpunan itu harus mempunyai kurung kurawal, ya. Lalu pasangan, namanya pasangan berarti dia anggotanya pasti 2. Berurutan berarti dia dari A ke B secara berurutan. Jangan A ke A atau B ke B atau A, B, 2. Tidak seperti itu. Oke, kita lihat seperti apa sih himpunan pasangan berurutan. Nah, kalian lihat di sini ada Ahmad dengan futsal. Nah, ini disebut pasangan. Ya, himpunannya nih tanda kurung kurawalnya. Oke. Lalu di sini pasangan, jadi isinya 2, satu kurungan biasa ini isinya 2 anggota. Dan berurutan berarti di sini yang paling pertama adalah punya A, ini punya B, atau ini punya X, yang ini punya Y. Berarti kita lihat di sini adalah Ahmad dengan futsal. Maka di sini Ahmad, futsal. Lalu ada lagi Ahmad, silat. Nah, makanya di sini dibuka lagi kurungannya. Karena ingat pasangan ya. Jadi jawabannya Ahmad, silat. Jangan loh, ini Ibu bilang jangan.
Ahmad, futsal, silat. Itu berarti bukan pasangan. Kenapa? Karena isinya ada 3. Ya kan? Ingat kalau pasangan berarti isinya ada 2. Berarti Ahmad, silat, Ahmad, futsal. Gitu ya, Nak ya? Oke, yang ketiga di sini ada Bagas. Dia ke silat ya. Bagas dengan silat. Maka pasangannya Bagas adalah silat. Oke, ini cara penulisan himpunan pasangan berurutannya. Lalu buka lagi, Kamil dengan basket. Kamil, basket. Lalu ada lagi, Rizky, futsal. Nah, ini cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Ingat ya, ini tadi adalah dengan diagram panah. Ini dengan koordinat kartesius, dan ini dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang Ibu berikan contoh soal untuk relasi ya, tolong diperhatikan. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A yang anggotanya 4, 9, 16, 25 ke himpunan B yang anggotanya 2, 3, 4, 5 adalah pasangan berurutan. Pilihannya A kurang dari, B akar dari, C kelipatan dari, dan D kuadrat dari. Oke, kira-kira seperti apa sih relasi yang dapat dibuat jika himpunan A ke himpunan B? Ingat, relasi itu cara menyajikan ada 3 cara. Terserah kamu bisanya dengan cara apa. Boleh dengan diagram panah, boleh juga dengan diagram kartesius atau dengan himpunan pasang berurutan. Dan dilihat di sini adalah dia sudah mempunyai pasangan. Berarti A itu pasti pasangannya adalah 2, 9 pasangannya 3, 16 pasangannya 4, dan 25 pasangannya 5. Oke, sekarang Ibu akan berikan contoh dalam bentuk diagram panah. Yang pertama kita buat dulu himpunan A-nya. Oke, ini adalah himpunan A. Anggotanya adalah 4, 9, 16, 25. Lalu himpunan B-nya adalah anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Sekarang ingat dia dipasang berurutan, berarti 4 pasangannya adalah 2, 9 adalah 3, 16 adalah 4, dan 25 pasangannya adalah 5. Oke, sekarang apa ya relasinya antara A ke B? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita jawab pilihannya A, berarti kurang dari, coba kita buat. Berarti 4 kurang dari 2. Benarkah 4 kurang dari 2? Ternyata 4 itu lebih dari 2, maka jawaban A adalah salah. Jangan dipilih. Oke, sekarang kalau sudah A udah otomatis salah nih, kita nggak usah memeriksa lagi untuk angka di bawahnya. Oke, kita lanjut ke akar dari. Akar dari, benarkah 4 akar dari 2? Benarkah 4 akar dari 2? Akar dari 2. Benarkah 4 itu akar dari 2? Tentunya bukan dong. 4 itu adalah akar dari 16 ya. Berarti jawaban untuk B adalah salah. Oke. Kita lanjutkan ke C, kelipatan dari. Oke. Apakah 4 kelipatan dari 2? Iya, betul. 4 itu kelipatan dari 2. Kita cek ya. 2, 4, 6, 8 ya. Nah, di sini ada ya, berarti bisa pilihannya. Tapi pilihannya cuma ada 1 di sini. Padahal kalau kita lanjutkan lagi, ini juga bisa jadi angka 16 juga dia termasuk kelipatan dari 2. Tapi di sini 16-nya tidak ke angka 2, berarti pilihan yang C tidak kita pilih. Oke. Kita lanjutkan, berarti pilihannya D dong, tapi kita cek dulu ya. Siapa tahu ABCD-nya salah, berarti bonus dong. Enggak ya, kita coba cek ya. 4 kuadrat dari 2. Apakah benar 4 itu adalah hasil kuadrat dari 2? 2 kuadrat benar nggak 4? Betul ya. Kita cek lagi ke bawahnya. Siapa tahu bawahnya salah ya. 9 kuadrat dari 3.
Benarkah 9 itu kuadrat dari 3? Ya, kuadrat dari 3 adalah 9. Oke? Atau 3 kuadrat gitu ya, anak ya. Oke, lanjut 16. Benarkah dia 4 kuadrat? Ternyata benar ya. 25, benarkah dia 5 kuadrat? Ternyata benar. Maka pilihannya pastinya adalah yang D. Oke, seperti itu. Mudah kan? Oke, kita akan bahas contoh soal relasi yang lain. Sajikan relasi akar dari himpunan P 1, 2, 3, 4 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 4, 9, 16, 20 dengan A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, C. Diagram kartesius. Oke, yang pertama akan kita coba adalah menyajikan relasi dengan diagram panah. Kita buat dulu kurvanya. Ini untuk nilai P. Karena yang pertama di sini adalah P, pakainya himpunan P. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu ada himpunan Q yang anggotanya adalah 1, 2, 4, 9, 16, 20. Yang diminta adalah aturannya akar dari. Ya, yang diminta relasinya akar dari. Oke, kita cari satu panahnya kemana arahnya? Apakah 1 ke 1, 1 ke 2? Oke, kita akan coba. Berarti kita pakai hitung 1 sama dengan akar dari berapa? 1 ternyata akar dari 1 ya. Nah, karena akar dari 1 berarti kita kasih panah 1, arah panahnya ke 1. Oke, 2. 2 itu akar dari berapa ya? Apakah 2 itu akar dari 2? Tentu bukan. 2 itu adalah akar dari 4. Maka 2 ini panahnya ke arah 4. Oke, 3. Jadi kamu kalau mengerjakan untuk soal-soal yang seperti ini, kamu harus hitung dulu, nggak langsung panah-panah aja ya. Oke, kita cari lagi. 3 itu adalah akar dari 9, berarti 3 adalah akar dari 9, dan 4 adalah akar dari 16. Oke, berarti 4 ini panahnya ke 16. Oke, sudah selesai. Inilah diagram panahnya. Udah selesai. Kenapa kok 20 ini nggak ada? Ya nggak apa-apa, nggak ada. Yang penting dari soal ini P ini sudah punya anggota. Atau mungkin bisa jadi di sini nggak ada angka 16 juga nggak apa-apa. Yang penting sudah nggak ada lagi yang harus dipanahin. Atau tidak ada lagi yang dipasangin. Kalau udah nggak ada berarti sudah selesai. Oke, inilah diagram panahnya. Oke, kita lanjut ke B, himpunan pasangan berurutan. Nah, namanya himpunan pasangan berurutan. Oke, kita akan mencari yang B. Untuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ingat kalau himpunan berarti dia lambangnya adalah kurul kurawal. Oke, kita lihat di sini himpunan pasangan berurutan. Kalau kita sudah bikin diagram panah sebenarnya lebih mudah sih. Kita tinggal lihat saja. Angka 1 pasangannya siapa? Kan gitu ya. Oke, karena kita sudah ada berarti kita tinggal nulis. Berarti 1 pasangannya adalah 1. Tutup karena sudah sepasang. Lalu 2 pasangannya adalah dengan 4. Lalu 3 dengan 9. 4 dengan 16. Oke, selesai, tutup kurawalnya. Nah, inilah himpunan pasangan berurutan. Mudah kan? Nah, sekarang kita ke diagram kartesius. Ingat di diagram kartesius, itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar. Nah, di sini sumbu X-nya adalah P. Lalu sumbu Y-nya adalah yang Q. Apa? Oke, kita lihat. Nah, ini diagram kartesiusnya. Ada sumbu X nih, sumbu X ya, sumbu X. Ini adalah untuk nilai P. Lalu ini sumbu Y.
Nih sumbu Y yang tegak itu untuk nilai Q. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini satu pasangannya 1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Oke, 1 ke atas, 1 ke arah kanan. Nah, nanti ini akan ketemu sebuah titik. Nah, inilah koordinat kartesiusnya. Oke, kita lanjut lagi. Jika P-nya 2, P-nya 2, ya ini P-nya 2. Q-nya ternyata 4. Berarti 2 naik ke atas kan 4 ada di atas. Naik ke atas. Lalu udah ketemu angka 4. Nah, dari 4 bergeser ke kanan, maka jadilah titik koordinat 2,4 ya. Sama kan? Nih 2,4. Oke. Lanjut lagi ke 3. P-nya 3. P-nya 3. Q-nya ternyata 9, berarti naik ke atas sampai ke angka 9. Nah, ini angka 9. Oke, di sini titiknya. Oke, berarti 3,9 ya. Ini 3,9 sama ya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. P-nya 4, Q-nya 16 ternyata. P-nya 4, 16 berarti naik ke atas sampai ke angka 16. Nah, di sini lalu 16 ke angka 4. Nah, titiknya berarti ada di sini letaknya. Nah, oke. Inilah titik 4,16. Sama ya, 4,16. Inilah koordinat kartesius. Berarti kita sudah menyajikan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Mudah kan untuk menyajikan relasi? Semoga kalian lebih paham lagi nanti saat mengerjakan soal-soal yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa mampir ke my YouTube channel saluran Siti Maftuha untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya.